orang Melayu yang pertama, setuju atau tidak, bernama Pinisi. P-I-N-I-S-I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat dan masih berbahagia. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video dengan judul Profesor Malaysia dipermalukan oleh dokter dari negara Malaysia sendiri. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Dan kita boleh dapati manuskrip Melayu tersebar di mana-mana saja. Dan barat, tuan-tuan, manuskrip mereka yang paling lama tulisan Shakespeare. Mereka hanya berbangga dengan tulisan Shakespeare yang dihasilkan kurun 17. Kita ada awal masih, kita sudah ada tulisan dalam bentuk artifak, dalam bentuk ada satu tulisan lawan lontar, dan yang paling banyak ialah yang terukir dari sebatu, yang mencatatkan bahawa bangsa yang pernah tinggal di Punan, yang tinggal di Champa, membentuk satu tamadun yang besar. Manusianya kecil, paling kecil antara saiz-saiz pelayar-pelayar yang datang ke sini, kita paling kecil, tetapi paling pintar, kata pengkaji yang lampau. Tuan-tuan yang saya hormati, satu masa kita kuasai laut. Kita lah bangsa yang disebut sebagai bangsa maritim. Kapal-kapal yang dibina menjadi contoh kepada China. Kapal yang terbesar yang dibina adalah kapal Jong. Jong itu ialah bahasa Melayu. 7 Jong masuk Kuala, anjing masih bercawat. Maksudnya ialah Jong itu kalimah Melayu yang asal, yang kemudian digunakan oleh China. China membuat bahtera mereka berpandu kepada Jom Melayu. Satu masa dulu Laut Champa ialah laut yang kita kawal seluruhnya. Sayang hari ini nama Laut Champa ditukar menjadi Laut Cina Selatan. Kapal kita yang pertama, kapal orang Melayu yang pertama, setuju atau tidak, bernama Pinisi. P-I-N-I-S-I. Ini bermakna orang Phoenician sudah berhubung dengan orang Melayu. Itu je poin yang saya nak bagi. Telah berhubung dengan orang Melayu, dan orang Melayu pandai belayar kan? Pandai tengok bintang tanpa memerlukan kompas. Mereka berdasarkan kepada percikan air dan laluan burung-burung. Dan tengok dia sudah menggunakan juga bintang. Daripada mana mereka? Daripada bangsa ini. Justru kapal kita pertama bernama Pinisi. Iya, jumpa lagi guys. Itu adalah sepenggal video dari profesor-profesor di Malaysia yang mengklaim bahwa mereka ini adalah negara maritim. Tentunya hal ini membuat saya sebagai orang Indonesia ketawa ya. Karena sebenarnya siapa sih yang disebut negara maritim? Negara maritim seperti kita ketahui bahwa negara yang mempunyai banyak pulau atau negara kepulauan. Kalau kita lihat Malaysia, bagaimana dia bisa mengklaim bahwa dia negara maritim? Dan juga di statement yang dilontarkan oleh mereka bahwa mereka ini adalah kerajaan besar yang menguasai samudra, lautan. Mereka mempunyai jong atau yang biasa disebut kapal berukuran sedang atau berukuran besar. Dan kapal ini yang menjadi contoh bagi Cina dalam pembuatan kapal-kapal di Cina. Dan juga ada statement dari profesor wanita ini yang mengatakan bahwa kapal Pinisi adalah kapal Melayu pertama, yang mana Melayu itu adalah yang berasal dari Malaysia. Padahal jelas-jelas sejarah mengatakan bahwa kapal Pinisi yang dibuat sekitar 1500 tahun yang lalu itu adalah kapal dari daerah Indonesia, tepatnya di
Sulawesi Selatan oleh suku Bugis, bukan suku Melayu. Tentunya statement-statement ini dibantah keras oleh orang Malaysia juga, yaitu Dr. Akbal bin Abdullah dari University Tun Hussein on Malaysia. Nah, ini merupakan tamparan keras buat mereka berdua sebagai profesor-profesor abal-abal ya. Profesor yang tidak mempunyai dasar atau yang hanya mengklaim secara tidak benar. Untuk itu mari kita coba dengarkan video yang diuraikan oleh Dr. MD Akbal bin Abdullah. Walaupun Melaka tidak ada pelabuhan buat kapal, tapi seperti kata Tuan Haji Khalid tadi, alam Nusantara ini, alam yang ada ini ialah alam Melayu. Dari ceruk mana keluar pun dia atas nama Melayu sebenarnya, Tuan. Kemudian mengapa kita kata Jong Jawa itu, kapal Jawa itu lebih besar daripada kapal-kapal lain? Kerana kapal Jawa itu, tuan-tuan perempuan, dekat dengan Kepulauan Rempah. Dia bawa barang-barang rempah itu, tuan-tuan, bertantan untuk pergi ke Melaka. Melaka ni hanya tempat kumpul barang sahaja. Tak perlu kapal besar, melainkan rajanya saja. Orang biasa tak perlu kapal, perlu sampan dan perahu dan skoci. Tapi orang yang hantar barang tu, tuan-tuan, dari Jawa, dari Indagiri, dari Lampung, dari Sunda, tuan-tuan, mereka perlukan kapal. Kerana di sanalah pengeluaran bahan-bahan kekayaan alam Melayu itu. Dan akhirnya berkumpul di Melaka. Ya, itu tadi guys, itu adalah statement yang dikemukakan oleh Dr. MD Akbal bin Abdullah. Hal ini tentunya membuat kedua profesor itu pasti akan malu jika mendengar statement ini. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like, komen, dan tentunya subscribe bagi yang... Oke teman-teman ya, demikian ya satu buah video dengan judul Profesor Malaysia dipermalukan oleh dokter Malaysia. Memang benar ya, sering mendengar statement-statement ataupun uraian-uraian penjelasan sejarah terutama Melayu dari Profesor Malaysia. Mereka selalu mengeklaim semua, baik itu Indonesia atau Malaysia dan sekitarnya, itu merupakan hasil karya dari orang Melayu. Kenapa bisa demikian? Karena di Malaysia itu ada satu konsep alam Melayu, di mana semua statement, semua pernyataan dari para pakar di Malaysia itu bisa saja mengeklaim semua yang ada di wilayah yang mereka anggap itu sebagai wilayah alam Melayu. Tetapi hal ini sangat berlawanan sekali ketika ada satu definisi di Malaysia yang mengatakan Melayu itu Islam, Melayu itu harus berbahasa Melayu, dan Melayu itu harus mengamalkan adat istiadat Melayu. Dua hal ini, definisi Melayu yang ada di Malaysia dengan konsep alam Melayu ini jelas sangat berlawanan sekali. Kalau setahu saya ya, kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Melayu ataupun rumpun Melayu itu adalah sekelompok manusia yang tinggal di suatu kawasan dengan satu persamaan genetik, bukan bahasa, bukan agama ataupun yang lainnya. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang menarik sekali. Dan menurut teman-teman gimana? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.